nyuwun pangestune leluhur kanthi layoning sesaji. Ya. Karena intisarinya ke leluhur, terus materialnya misalnya layoning bubur ampe itu dimakan oleh anak cucunya. Nah, yang tidak dimakan ini juga tidak mubadir. Pasti situ nanti ada semut, ada cacing. Ya. Sehingga rata-rata pepohonan besar yang ada sesajinya bersubur. Karena di situ akan semut makan, cacing makan. Nah, ketika cacing dan semut tadi memakan ubur ampe sesaji, dia masuk ke tanah, kan dia membuat pori-pori tanah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam berbagai obrolan, yang terutama di kalangan budayawan Jawa, itu seringkali mereka mengatakan kitab sucinya orang Jawa itu adalah kitab teles. Nah, ini akan coba kita bedah bersama. Kita akan mengangkat judul dengan tema Kitab Suci Ajaran Jawa adalah Serat Teles. Apa itu serat teles? Di sini yang kata depan menggunakan kitab suci ajaran Jawa adalah serat teles. Apa itu serat teles? Nah, kalau di depan memakai kata kitab suci karena ini pemahaman banyak orang. Yang namanya keyakinan, agama itu harus memiliki pedoman atau kitab suci. Nah, sementara di dalam ajaran Jawa sebenarnya tidak mengenal kitab suci. Karena kitab ini bahasa Arab. Orang Jawa tidak mengenal kitab. Orang Jawa mengenalnya adalah serat. Serat itu tulisan. Serat teles. Teles itu artinya basah. Nah, ini sebelum kita bedah, apa itu serat teles? Ini dimulai dengan Mas Anton, mohon Mbah. Mohon doa restunya para pemirsa supaya setiap hari ada peningkatan kualitas. Ya. Yang penting berani dulu. Jadi seperti hanya kemarin saya diundang oleh teman-teman di Sumberdem Gunung Kawi. Mereka mau mencoba meminta saya untuk mencoba merintis lembaga Dewan Adat Desa. Karena mereka selama ini selalu mengatakan prihatin dan prihatin terhadap budaya Jawa. Mereka kita kita motivasi. Jangan sekedar prihatin. Untuk apa kita bilang prihatin kalau kita tidak ada tindakan? Sehingga kita harus ketika untuk mewujudkan prihatin kita harus apa? Berani berteriak. Setelah berani kita berteriak menyuarakan aspirasi kita harus berani bertindak. Nah, begitu juga ini kita contohkan Mas Anton. Selama ini kita bicara tentang prihatin terhadap budaya Jawa. Nah, sebenarnya tidak hanya prihatin. Nah, Mas Anton tuh orang nggak punya guru langsung, hanya belajarnya lewat TikTok. Ya maklum kalau kurang pas. Tapi yang penting apa? Berani dulu. Kita hanya bukan sekedar prihatin, tapi nggak punya keberanian untuk melangkah. Mas Anton berani untuk misalnya nembang mau copat sak iso-isoni. Nah, ini kan keberanian tuh penting gitu loh. Ini mudah-mudahan nanti ditiru oleh pemirsa yang lain. Yang kita ingin melestarikan budaya Jawa harus punya keberanian dulu. Monggo Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Tandang gula. Monggo.
yo yo ira kang para prajurit lamun bisa sira anu londo tuk ini cari andalira sang Prabu sasra bau ing maespati aran patih swanda lelabuhan nipun kang kileng triprakara kunakaya purun ingkang den antepi nuhoni makasih. Rahayu. Rahayu. Matur Mas Anton. Ini dandang kula Serat Tripomo. Nah, Serat Tripomo menceritakan Andalira Sang Prabu Pahpiswondo. Nah, lanjut Bu Nani, monggo. Nih. Pocong. Nah, nggih, monggo. Rahayu. Bapak Pucung Mencoanmu jaga dhuwur Cleret ireng dawa ning sabamu turut kutha Rating wisma si Pucung ngentokke cahya Bapak Pucung nisih Pucung turun gelung dolanan ing latah lompat-lompat nganggo tali jingkrak si Pucung adite bunga Rahayu. Rahayu. Ibu Nani ini pocong ciptaan sendiri. Yang pertama tadi lampu. Terus yang kedua dolanan lompat tali. Nggih. Nggih. Nah, ini bedanya gampang, masa bisa ini angel. Nggih. Nggih. Saya selalu mengimbau para teman-teman penggiat budaya, terutama paguyuban Mocopat itu untuk membuat sendiri mocopatnya, sehingga dia membuat sendiri, dia tahu artinya. Jangan sampai di sini ini kemalangan, apalagi dengan generasi muda ini kan pemahaman sastra Jawanya kan kurang. Terus kalau mereka Mocopat yang diambil itu namanya Serat Sastro Gending karya Sultan Agung, atau
Yang agak muda umpamanya Wulangreh, Pakubono 4 atau Wedotomo, Mangkunegara 4 ya. Itu yang gagraknya gagrak Surakarta. Otomatis yang orang Malangan atau terolah anak-anak muda ya nggak muda banget lah seperti Mas Hadi umur 40-an ini sudah nggak ngerti sastranya. Akhirnya yang terjadi apa ya? Akhirnya hanya sekedar mendengarkan tanpa tahu artinya. Ini mirip dengan saudara-saudara kita yang mabuk ajaran Dayo itu. Akhirnya cuman membaca atau mendengarkan tapi nggak ngerti artinya. Akhirnya hamung kelongsongan kewolo. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita. Kitab suci ajaran Jawa adalah Serat Teles. Apa itu Serat Teles? Kalau saya membaca berbagai komen dari para pemirsa kita di YouTube, terutama mereka yang masih mabuk ajaran Dayo, ini kan seperti membuli kita. Mereka mengatakan dengan bahasa Jawa, dia mengatakan sambil memanggil nama saya itu dengan tanpa tata kerama, dengan bahkan kadang-kadang katanya itu kata-kata sinis, kata-kata kasar. Endi sih Jawa kuwi, endi sih ajaran Jawa. Jawa ora duwe ajaran. Ngomong ke Hindu Buddha ya saka India. Kalender Saka saka India. Sampai dengan kata-kata kotor, saya nggak bisa niru saya. Saya membaca itu, ya barangkali kalau kita belum terkontrol emosi ya kita marah, emosi karena kok kata-katanya kotor seperti ini. Tetapi kita belajar, kita mencoba berjuang memberikan pencerahan bangsa itu kan mulai tahun 1998 saya siaran di Radio TT77. Pada waktu itu belum ada HP, adanya telepon kabel. Orang telepon langsung misuh-misuh dengan kata-kata kotor aja kita dengarkan. Karena yang jelas, ketika seseorang mengungkapkan apa isi hatinya dengan kata-kata kotor itu malah menandakan SDM-nya rendah. Karena kalau orang yang SDM-nya tinggi itu untuk mengungkapkan kata-kata ketidaksenangan sekalipun itu dengan bahasa-bahasa yang lebih terhormat. Orang Jawa mengatakan apa? Eseme priayi bengoke kawula. Loh, kalau kita semua masih bengok-bengok dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, ya berarti kita derajatnya sik kawula, derajat rendah gitu. Tetapi kalau seorang priayi itu esem. Jadi eseme priayi bengoke kawula. Sehingga bagi seorang priayi seneng yo mesem, ora seneng yo mesem. Ungkapannya senyum. Nah, ketika saya membaca kata-kata kotor tadi, saya malah prihatin, ingin rasanya menangis. Dalam artian apa? Yang komentar tadi dengan bahasa Jawa, tapi dia tidak ngerti di mana ajaran Jawa. Dia tidak ngerti mana misalnya budaya Jawa dia nggak ngerti, kan saya prihatin. Kalau yang tanya itu orang Batak atau orang Dayak atau orang Arab, orang Cina, kayak gitu saya malah nggak ada misalnya ya wajar. Orang Arab tanya tentang ajaran Jawa wajar, oh, dia memang orang Arab kok. Seperti halnya kita ya, orang Jawa bertanya tentang ajaran Arab wajar. Tapi yang aneh kan bangsa kita ini kan membiu, bukan tanya, bukan belajar, membiu. Karena kita mabuk dogma, tidak ada sebuah kekritisan. Nah, ketika ada orang yang kritis seperti ada Armando, Humaila, Buya Sakur, Islah Barawi, ini banyak yang membenci, terutama orang-orang yang bermental budak, bermental jonges pada pada klan-klan tertentu. Ya. Mereka membuli, mereka mencela, karena mereka selama ini diajari dengan membiu. Menjadi jongos, menjadi budak, bukan menjadi seseorang yang berpikir kritis.
Nah, ketika ada orang Jawa dengan bahasa Jawa mencibir kita, ini sih ajaran Jawa kira ngono. Hindu Buddha ya saka India. Saya prihatin loh. Iki sing ngomong wong Jawa kok gak ngerti Jawa. Kan seharusnya dia malu, tapi dia bangga mempertontonkan kebodohan dia. Gitu. Ya. Nah, akan kita bahas. Jadi untuk lebih mendasari para pemirsa bisa menyimak video-video kita terdahulu. Salah satunya agama adalah identitas bangsa. Karena memang agama itu buatan manusia. Agama itu spiritual culture buatan manusia. Tidak ada ceritanya agama jatuh dari langit, itu tidak ada. Agama itu spiritual culture, budaya spiritual, dan itu identitas bangsa. Karena itulah semua agama, semua ajaran ini pasti berciri khas apa? Nama Tuhannya nama lokal. Contoh ajaran Arab ya namanya, nama Tuhannya nama Arab. Ajaran Israel ya nama Tuhannya bahasa Israel. Nama Tuhannya nama lokal. Ajarannya memakai bahasa lokal. Ritus-ritusnya sangat identik dengan budaya lokal dari mana agama tadi berada. Jadi agama adalah spiritual culture, itu adalah identitas bangsa. Nah, kalau kita orang Jawa ya tentunya kita harus memakai ajaran Jawa yang berciri khas Jawa. Nah, kalau kita orang Jawa kok kita ini memakai ajaran Arab terus kita sok menjadi onta, kita malah menjadi murtad gitu. Karena yang namanya murtad itu kan artinya itu kan keluar dari habitatnya. Habitat kita orang Jawa kok. Kita dilahirkan sebagai keturunan orang Jawa. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita yang orang Jawa. Kita nggak bisa memilih gitu loh. Tetapi kalau agama, ya dalam artian agama yang saat ini diakui pemerintah, kita malah bisa memilih. Kita nggak cocok dengan agama A hari ini gitu loh. Karena di KTP kita tertulis agama A gitu. Kita nggak cocok besok pindah ke ibadah lain, ganti agama lain bisa. Tetapi kalau kita bicara tentang dari mana kita dilahirkan, dari rahim siapa kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih. Nah, setiap bangsa memiliki ajaran, setiap bangsa memiliki keyakinan, setiap bangsa memiliki spiritual culture, dan setiap spiritual culture, setiap ajaran memiliki pedomannya. Kalau ajaran Arab punya pedoman kitab suci dengan bahasa Arab, bahkan bangsa ini memperbudak diri. Setiap tahun itu ratusan triliun APBN dan APBD kita digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi setiap bangsa itu memiliki ajaran sendiri-sendiri, setiap bangsa memiliki spiritual culture sendiri, dan setiap spiritual culture memiliki pedomannya masing-masing. Spiritual culture-nya orang Israel yang memakai bahasa Israel, pedomannya. Nah, ajaran Jawa memiliki pedoman sendiri. Ya, ajaran Jawa pedomannya atau kitab sucinya itu adalah serat teles. Apa itu serat teles? Jadi bukan kitab teles ya. Ini juga kita mengoreksi teman-teman penggiat budaya Jawa. Seringkali mengatakan, oh kitabnya wong Jawa itu kitab teles. Bukan kitab teles. Serat teles. Karena kitab itu bukan bahasa kita, kitab itu bahasa Arab. Apa itu serat teles? Serat itu tulisan. Nah, tulisan itu ada tulisan kasunyatan tanpa papan. Tulisan yang yang nyata tanpa papan tulis. Yaitu apa? Serat teles. Serat itu alam semesta. Karena alam semesta itu basah. Dan manusia ini sebenarnya merupakan saudara muda dari serat teles tadi. Manusia adalah bagian dari serat teles dan merupakan saudara muda.
Secara itu meliputi apa? Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Orang Jawa mengatakan wit. Wit-witan. Wit itu dari kata awit, wiwit. Karena yang muncul pertama kali ketika Bopo Angkoso menjatuhkan air, angin, api diterima oleh Ibu Pertiwi. Ini yang tumbuh pertama adalah wit. Wit-witan, kawitan. Entah itu wit-witan yang yang berkambium maupun yang tidak. Yang berkambium otomatis pohon-pohonan, yang tidak ya seperti rumput dan sebagainya. Ya. Ini yang pertama kali, jadi tetap terciptanya alam semesta. Ini video kita yang lain sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam ajaran Jawa, manusia alam semesta ini bukan diciptakan, tapi tercipta. Tercipta oleh proses Linggayoni, tercipta oleh proses Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi, Siwa Pertiwi. Siwa itu angkasa, ya. Siwa Buddha, Siwa itu angkasa, Buddha itu Ibu Pertiwi. Ini sekaligus juga kita sampaikan berkali-kali bagi orang yang belum paham, lebih baik bertanya, jangan membuli gitu. Jangan mencemooh. Anda malah mempertontonkan kebodohan Anda. Gitu. Ajaran Jawa itu ada, nyata, bahkan di berbagai literasi banyak disebutkan. Ajaran Jawa bukan Hindu Buddha. Bahkan dalam sejarah bangsa kita, agama Hindu itu baru muncul di pemerintahan RI itu tahun 1959. Kata agama Hindu itu. Agama Buddha baru muncul di akhir pemerintah malah tahun 1975. Anda tidak ngerti, tapi Anda berkata kotor, malah mempertontonkan kebodohan Anda. Memang di sini ada kemiripan-kemiripan. Ajaran Jawa itu Siwa Buddha. Siwa itu bahasa Jawa kuno artinya angkasa. Buddha itu Ibu Pertiwi. Literasinya banyak. Bahkan sampai detik ini ajaran Siwa Buddha itu masih banyak diyakini oleh masyarakat kita. Sehingga apa? Ketika kita yang banyak beli motor baru atau beli mobil baru ya, atau beli apa yang baru ya, pasti kita membuat bubur sengkolo. Bubur sengkolo didumke nang tonggo teparo. Bubur sengkolo itu kan bubur perjalanan kehidupan. Di situ mesti bubur abang putih. Tes abang saka biang, tes putih saka bopo. Ini Siwa Buddha. Lah kok ada enggak? Anda ini enggak tahu tapi ngomongnya kotor, malah mempertontonkan kebodohan Anda. Mana sih ajaran Jawa tidak ada? Ya mirip nuwun sewu nek wong apa? Nek kata kasare pagi mripate lupa bagi. Mripate seliring, mripate picak. Oke, masyarakat kita lo jelas ada kok. Masih apa yang dikatakan mudah ada itu ajaran Jawa. Sampai detik ini ajaran Jawa itu masih diyakini oleh pemerintah, apa oleh masyarakat kita. Entah itu poso weton, entah itu barusan taruhlah Mas Doni beli mobil ya. Itu pasti membuat jenang abang. Mungkin itu mobilnya mobil baru dari leasing atau mobilnya baru beli second, tapi kan baru untuk Mas Doni gitu. Pasti membuat bubur jenang abang. Itu ajaran Siwa Buddha. Nah kemarin salah satu anggota kita yang dari Bali di Gede Gunantara itu kan tanya, Romo kalau di Bali ini kan Sabtu kemarin itu kan merupakan Siwaratri. Ini kita diajarkan untuk puasa, tidak makan. Nah, ini bagaimana Romo? Nah Siwaratri, Siwa itu angkasa, Ratri itu malam. Karena yang membentuk siang malam itu kan angkasa.
Ketika pergantian sinar matahari dan sinar bulan terjadilah sifat ratri. Ratri itu malam. Lawannya ratri apa? Rahina atau rino. Dengan sinar mataharinya. Sinar matahari itu adalah unsur panas, unsur api. Ya. Bagaimana kita merayakan sifat ratri? Kan enggak puasa. Puasa tidak makan. Karena yang dari sifat itu kan berupa api, air itu dari angkasa, terus angin. Dari 4 unsur di dalam ajaran Jawa 100 ya. Ini 3 itu dari angkasa, 1 dari Ibu Pertiwi, unsur tanah. Sehingga ketika Bapak Angkoso itu menurunkan ya, putra-putranya ya, berupa air, api, angin ya, diterima oleh Ibu Pertiwi. Itu yang muncul pertama adalah Wit-Witan. Ini kakak tertua manusia. Nah, ketika air tadi mulai di tanah, terciptalah sebuah proses kehidupan bakteri atau makhluk hidup apapun namanya. Ya. Ini yang muncul pertama adalah ini jenis-jenis binatang. Jadi binatang itu kakak kedua kita. Kalau kakak pertama kita itu pepohonan. Nah, proses alam tadi akhirnya yang ketiga muncullah adalah manusia. Dewa Manu, Det Manu. Manu, Mani, Manikem. Madi, Wadi. Ya. Kalau orang laki-laki punya Madi, kalau perempuan punya Wadi. Ya. Sehingga tadi sebelum rekaman Mbak Lala sempat guyonan. Lho nek wong lanang OTT gak apa-apa, nek wong itu OTT gak wani. Kenapa? Karena wong itu duwe wadi. Wadi dadi wadon. Wong lanang duwe madi. Ning wadine bukan wadi, lanang itu mati, sehingga wong lanang OTT sih gak masalah. Ini serat terus. Nah ini supaya gayeng ya. Ini Kondo Takon. Bagi para pemirsa, silahkan Kondo Takon di kolom komentar. Kalau nggak ngerti, ayo tanya baik-baik. Sudah nggak ngerti, ngomongnya kotor, malah mempertontonkan kebodohan Anda. Kita di sini adalah lembaga kajian. Kalau ada pemirsa yang ilmunya lebih baik dari kita, yuk kita terima. Di beberapa komentar tuh seringkali saya baca ada yang komentarnya bagus. Ya kita terima, kita lembaga kajian. Di sini bukan seperti guru dan murid, yang akhirnya sang guru dipuja-puja, tidak seperti itu. Menjadi patron tidak seperti itu. Nah ini yang ada di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Ini mic-nya di sebelah kanan Pak Ki, berarti harus Pak Ki dulu tuh yang mau mulai sebelah kanan itu. Nah, monggo Pak Ki. Iya, Bapak Rahayu. Rahayu. Ya, namanya sekarang kan temanya serah teles. Serah teles, iya. Nah, serah teles itu berarti kan menandakan bahwa alam ya. Iya. Alam kita bukan menyembah alam, Iya. tapi meyakini bahwa adanya. Iya. Harus bersinergi karena semata saudara. Seperti kita mau tanya itu, ya kita kan harus ada tolak ukur seandainya kita itu bagaimana sih untuk meyakini bahwa serah teles itu bisa jadi tuntunan. Yeah. Terus kita bukan kalau yakin memang alam tuh saya yakin ada ya juga untuk kehidupan tanpa ada alam nggak mungkin yang sebagai jadi tuntunan supaya kita ini bisa menerima dalam arti yakin bahwa
alam memang itu kebutuhan untuk manusia. Iya. Gitu. Terima kasih. Iya, matur nuwun Pak Ki. Nah, ini Bu Nani. Rahayu. Tadi dikatakan bahwa kitab orang Jawa itu Serat Teles. Serat Teles. Kitab sucinya orang Jawa itu Serat Teles. Bagaimana cara mempelajari lebih dekat dengan kitab-kitab. Yeah. Sedangkan kita dalam bentuk ucapan terima kasih, yaitu kita contohnya membuat sesaji, itu kan bentuk penghormatan. Yeah. Itu aja tantangannya sudah begitu besar, kita dikatakan yang sirik, yang percaya dengan setan, ngingoni setan gitu. Padahal tujuan kita itu ungkapan terima kasih kita pada alam semesta. Nah, kalau kita menghormati saja sudah ada yang bicara seperti itu, apalagi kita mempelajari lebih dalam. Dan tadi juga dikatakan bahwa manusia itu tercipta yang ketiga. Dari awal manusia itu tercipta apa penciptaan sengaja dari Linggayoni atau tiba-tiba muncul seperti yang kawitan itu tadi. Terima kasih. Bu Wati mau nanya? Belum. Mbak Dia mau nanya? Enggak. Dia enggak. Berarti baik. Ini bentar. Yang sebelah kiri nanti gantian. Pak Giono sama Bu Nani ini suami istri. Pertanyaannya mengalir. Saling berurutan. Dari Pak Ki, bagaimana kita ini bisa menjadikan alam semesta itu menjadi tuntunan kita? Kalau Bu Nani kan tanyanya untuk menerapkan itu, ya, tentunya kan ada tantangannya. Nah, kalau di dalam ajaran Abrahami ya, atau ajaran Dayo lah, karena tidak hanya Abrahami saja, itu mereka memiliki tuntunan yang berupa kitab suci, dan itu merupakan way of life, pandangan hidup. Nah, tetapi kalau ajaran Jawa ini bukan way of life, tetapi lifestyle, gaya hidup. Karena kita melihat ya, dari alam semesta, kita pelajari, terus menjadi gaya hidup kita. Karena alam semesta itu kan ada langsung kita lihat dengan mata kita. Dan hebatnya itu alam semesta itu memberikan kita anugerah yang tiada tara. Di Nusantara ini, ya, apalagi di tanah Jawa ini, 4 unsur alam itu begitu seimbang di sini. Tanah, air, api, udara itu seimbang. Sementara di belahan dunia lain itu nggak seimbang. Di Arab ini dominan unsur api, sehingga di sana akhirnya menjadi gurun pasir. Di Eropa anasir air lebih dominan, ya, sampai sana itu menjadi es, salju, karena unsur air lebih dominan. Ya. Terus di daerah Antartika, ya, ini unsur angin yang dominan. Ya. Tapi Antartika tuh anginnya tuh kan mengalir ke arah utara, ya. Sehingga di kutub selatan itu oksigen tidak ada. Di sana barangkali ada angin, tapi oksigennya itu yang tipis gitu loh. Sehingga orang belum bisa memastikan apakah di daerah kutub selatan ini ada oksigennya atau tidak. Selama ini tidak tumbuh kehidupan di sana. Tetapi kalau di kutub utara ini masih ada manusia Eskimo, ada beruang kutub ada, tapi kutub selatan tidak ada. Jadi angin itu lebih banyak mengaruh, walaupun berputar ya namanya angin, tapi ke arah utara oksigen itu. Sementara di Jawa ini 4 anasir alamnya seimbang. Ini yang luar biasa. Sehingga ketika kita melihat alam semesta, melihat Serat Teles,
kita jadikan tuntunan, kita jadikan gaya hidup, ini bisa. Ya. Hidup ini harus seimbang, hidup ini harus sinergi. Ya. Coba kalau kita lihat umpamanya ajaran-ajaran lain, ini lebih cenderung, ya, mereka menganggap alam semesta ini adalah objek. Kalau kita pelajari entah itu ajaran Arab, entah itu dari Eropa, nah, Eropa kan kebanyakan juga dari Arab ajarannya. Entah itu ajaran A, entah itu ajaran O. Ya. Ini kan lebih cenderung mereka menganggap alam itu objek. Manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sehingga apa? Ketika orang berprinsip manusia sebagai pemimpin di muka bumi, ya, dan alam itu menjadi objek, apa yang terjadi? Egonya muncul. Muncul bagaimana? Loh, saya pemimpin, anda harus menurut saya. Karena terus itu memunculkan sebuah ego, karena merasa dirinya adalah pemimpin. Ini ajaran dasar esensi mereka. Eropa pun juga begitu, karena terbawa oleh ajaran Arab yang menganggap alam itu objek. Eropa lebih cenderung mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam, sehingga kerusakan begitu parah. Sementara ajaran Jawa menganggap alam semesta, manusia itu bagian dari alam semesta, sehingga harus selaras, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Manusia adalah bagian dari alam semesta, jagat cilik bagian dari jagat gede, sehingga berawal wit-witan, kewan lan manusia. Sehingga kalau orang Jawa mengajarkan untuk bersinergi dengan alam, ini dengan sesaji. Bagi orang-orang yang tidak paham, memang ini diserang, ini wah ini mubadir, ini syirik, ini musyrik, menyembah setan. Nah, kalau kita mau jujur, ya, kok mereka mengatakan menyembah setan? Sebenarnya, apakah dia lihat setan? Bisa-bisa setannya ya dia sendiri gitu. Ya, setannya dia sendiri karena dia tidak tahu apa-apa, ngerecoki orang gitu loh. Padahal ketika orang Jawa dengan sesaji kan nggak ganggu mereka, tapi dia ngerecoki sampai sesaji disepak kayak di Semeru. Berarti setannya kan dia. Apalagi di dalam ajaran Jawa tidak mengenal setan. Oh, setan itu bahasa Arab kok. Jawa tidak mengenal setan gitu loh. Kalau mereka mengatakan, wah ini syirik, musyrik, menyembah setan, setannya Anda sendiri gitu. Ya. Dan di dalam ajaran Jawa tidak ada kata menyembah, tapi manembah. Tidak ada kata nyuwun, tapi nenuwun. Sehingga kepada alam semesta itu kita bukan menyembah, tapi bersinergi. Ketika kita dengan sesaji, entah itu bubur sengkolo, bubur poncowarno, cok bakal, dan sebagainya, ini adalah bentuk serat. Ini tulisan alam. Ada yang mengatakan ini serat sastro jendro, tulisan alam. Dan setiap sastro jendro, setiap sesaji tadi memiliki energi masing-masing. Bahkan akhir-akhir ini dengan teknologi bisa dibuktikan bahwasanya cok bakal dan ubur rampe sesaji ini memancarkan energi dalam radius sekian kilometer. Jadi sesaji tadi ini adalah sebuah doa sastro jendro, sebuah doa yang nyata. Apakah ini mubadir? Apakah ini sia-sia? Enggak. Karena sesaji tadi akhirnya kan ada yang bisa dimakan. Ya. Wong Jawa istilahnya wong Jawa ngarani nyuwun pangestune leluhur kanthi layoning sesaji. Ya. Karena intisarinya ke leluhur, terus materialnya misalnya layoning bubur rampe itu dimakan oleh anak cucunya. Nah, yang tidak dimakan ini juga tidak mubadir. Pasti di situ nanti ada semut, ada cacing. Ya. Sehingga rata-rata pepohonan besar yang ada sesajinya subur.
Karena di situ akan semut makan, cacing makan. Nah, ketika cacing dan semut tadi memakan ubur sampai sesaji, dia masuk ke tanah, kan dia membuat pori-pori tanah. Ketika sebuah tanah itu ada pori-pori, itu tanahnya subur. Tetapi kalau tanah itu keras, angin tidak bisa masuk, tidak ada pori-porinya, jadi kan tanahnya kan tandus. Ya. Ini kan ilmu alam, ini nyata kok ini. Ini kan benar-benar serat sastro jendro. Sastro ya, sastra ya, jendro cetok. Ini sesuatu yang nyata gitu. Perkara tantangannya begitu berat ya. Itu karena memang saat ini sedang banyak yang mabuk ajaran daya tanpa mau mempelajari ajaran leluhurnya sendiri. Padahal setiap bangsa memiliki spiritual culture-nya masing-masing. Ya. Ya. Ini bagaimana cara apa tadi Pak Kiesnya? Bagaimana alam itu jadi kita jadikan tuntunan. Terus bagaimana kita mempelajarinya katanya Gunani tadi. Ya. Cara kita mempelajari itu kan tergantung kecerdasan setiap manusia itu yang berbeda. Alam itu kan memberi contoh hal-hal sederhana, tapi kan sangat bermakna. Contoh umpamanya orang Jawa mengatakan sopo nandur munduh. Ini hukum alam yang tidak bisa diselai atau dipungkiri oleh manusia manapun. Siapa menanam akan menuai. Bahkan kalau kita pelajari dari berbagai ajaran-ajaran Dayo, ya, ada ajaran Dayo itu yang inspiratornya, karena dia pernah perang 27 kali, pernah membunuh, dia akhirnya matinya kan terbunuh, matinya dibunuh. Kalau di dalam ajaran Jawa ini kan matinya dibunuh, diracun. Karena memang setiap manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang mampu mengelak dari hukum alam. Walaupun dia seorang inspirator yang dipuja-puja jutaan orang, dia tidak bisa mengelak hukum alam. Kan caranya mempelajari untuk jadi tuntunan kan hal sederhana. Caranya sederhana. Kalau kita menanam padi pasti panen padi. Nggak mungkin kita menanam padi kok panen. Kalau rumput itu kan bisa menanam padi kok panen apokat gitu, nggak mungkin gitu. Cara mempelajari kan sederhana. Orang Jawa itu sederhana cara mempelajari. Tapi ketika kesederhanaan ini bukan berarti kita ini bodoh. Malah sesuatu yang sederhana ternyata kan sangat bermakna. Sopo nandur mundur. Ini ketika bicara alam, tentang tanaman. Ya. Terus mamanya kalau kita wong Jawa ngarani yang dijiwit loro aja jiwit. Nah, ini kan juga serah teles. Kalau kita dicubit sakit ya jangan mencubit. Sehingga cara mempelajari serah teles kan sederhana. Nah, dengan mempelajari serah teles manusia bisa maju. Karena alam semesta itu kan owah gingsing. Nah, kalau kita terus mengikuti perkembangan alam kan kita menjadi maju. Tapi kalau kita ini mengikuti serat garing atau kitab suci, kita malah stagnan. Sehingga saya lihat ada beberapa orang yang mengaku ajaran Dayo itu mencibir kita gini, tinggalkan ajaran primitif. Ya saya katakan iya sepakat, tinggalkan ajaran primitif. Ajaran siapa yang primitif? Ayo kita belajar yang benar. Apakah ajaran Jawa itu primitif? Enggak. Ajaran Jawa itu selalu dia mengikuti perkembangan zaman, sangat up to date. Tapi ajaran Dayo tidak bisa up to date. Karena mereka berdasarkan kitab suci yang inspiratornya 2000 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu. Kaku mereka. Mereka nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan sains dan teknologi. Mereka yang malah primitif gitu. Sehingga ketika saya membaca cibiran
orang-orang yang mabuk ajaran dai itu cuman saya itu senyum aja. Tinggalkan ajaran yang primitif. Kita harus supaya lebih maju ya, sepakat. Yang jadi pertanyaan, ajaran siapa dulu yang primitif? Apakah ajaran Jawa? Enggak. Bahkan abad ke-6 ke-7 ya. Bangsa Timur Tengah itu masih primitif ya. Bahkan saya pernah baca sebuah literasi bagaimana Raja Persia itu menggambarkan orang-orang Arab yang hanya pakai cawat dari kulit unta. Itu abad 6 dan 7 itu bangsa kita sudah mampu mendirikan Prambanan dan Borobudur dengan segala teknologinya kok. Jadi kalau mereka mengatakan, ayo tinggalkan ajaran primitif, setuju. Ajaran Jawa tidak primitif. Ajaran Jawa sangat selaras dengan sains dan teknologi. Nah ini supaya lebih berkembang nih gantian yang sebelah kiri. Siapa dulu itu? Monggo. Mas Anton dulu. Rahayu. Rahayu. Mengenai serat teles, menurut ajaran Jawa kan alam ini tercipta, bukan diciptakan. Sedangkan di ajaran Dayo itu kan alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Sementara ajaran Jawa juga kan mengenal Tuhan. Untuk mengenai alam semesta ini, peranan Tuhan itu menurut ajaran Jawa itu gimana? Itu aja Romo, mau penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi silakan. Sama Mas Doni. Ayo Mas Rahayu. Rahayu. Ini saya kondo dulu ya. Mengenai serat teles, kalau orang nggak percaya serat teles itu berarti menurut saya itu perlu berpikir lagi. Karena begini, produk dari serat teles itu banyak sekali. Contohnya tikar. Nah, ini kan produk dari serat teles. Ini dari serat teles. Ini dari terus baju kita itu produk dari serat teles. Dari serat teles. Apalagi kalau ada guyonan sing ngecat Lombok. Sing ngecat Lombok itu kan juga ibu bumi. Nah, jadi kadang kalau orang nggak percaya serat teles ya harus belajar dulu, belajar lagi. Gitu. Yang ingin saya tanyakan sekarang gini, apakah kekayonan itu juga lambangnya dari serat teles juga? Itu aja. Matur Mas Hadi, Mas Doni silakan. Rahayu. Rahayu. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Nani dan juga Mas Anton. Artinya sama terkait tema malam ini serat teles gitu. Nah, ini menjadi materi diskusi menarik yang bisa mengisi kalayak luas, yang artinya seperti yang disampaikan oleh Romo Trimo tadi, orang-orang Dayo sempat mencibir kalau mereka punya persepsi kalau Jawa nggak punya ajaran atau dalam tanda kutip primitif kan seperti itu persepsi mereka. Nah, harapannya dengan diskusi malam ini konten ini menjadikan inspirasi, memberikan sebuah pencerahan ke mereka. Nah, terkait serat teles diskusi malam ini saya menyambung apa yang disampaikan Bu Nani dan juga Mas Anton. Dalam terminologi Jawa, khususnya menurut raket ini ya, maksudnya nanti monggo dipaparkan oleh Romo Trimo terkait alam semesta. Tadi kan bukan diciptakan melainkan tercipta. Nah, di sana artinya ada Linggayoni yang berperan dengan dari Siwa dan Pertiwi tadi ya. Nah, di situ yang dimasukkan kalau saya menangkap tadi kan yang dimaksud putranya
apa ya, putra atau Putra artinya Siwa, ya. ya artinya yang ketiga unsur itu yang di dalam skopnya apa Ya. angkasa kan seperti itu kan. Itu kan api, angin, air. Nah terus yang di Buddha apa pertiwi itu kan bumi ya. Jadi dari salah satu aspek tadi misalnya menetes ke bumi. Nah di situ dengan proses alami mungkin sampai orgasme lah misalnya seperti itu ya. Muncullah atau terbentuklah atau lahirlah sebuah misalnya nih mikroorganisme atau bakteri apa yang ya artinya ada sebuah kehidupan dan di situ kalau dipahami mungkin terjadi evolusi dan akhirnya ya, berkembang biaklah hingga sekarang. Nah yang menjadi pertanyaan akhirnya gini, alam semesta tercipta ya kan. Nah deskripsi alam semesta ini gitu, seperti Siwa Buddha tadi ini ada di bagian alam semesta itu atau siapa sih sebenarnya Siwa dan Buddha atau Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Nah artinya kan di situ yang ada pertemuan tadi yang ada orgasme semesta tadi akhirnya terciptalah yang namanya alam semesta. Kalau saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Romus itu seperti itu. Nah ini itu loh mohon dipaparkan artinya biar bisa menginspirasi semua karena terkait Aristoteles ini kontradiktif sekali dengan kitab yang tiba-tiba sana lah, artinya kan ada sebuah pedoman lah. Sementara di sini nggak seperti itu. Jadi ini yang sisi-sisi yang selalu dikritisi. Jadi intinya diskusi malam ini terkait Aristoteles dan juga tadi itu alam semesta bukan diciptakan namun tercipta. Nah ini mohon dipaparkan. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Doni. Pak Esman? Oh betul. Makasih ini Mas Doni ya, dan Mas Anton menyambung yang disampaikan Bu Nani tadi. Apakah manusia itu semak beduduk karena yang Bu Nani tadi? Iya awalnya. Jadi yang dimaksud Linggayoni ini jangan kita berpikir sempit. Yang namanya Linggayoni itu cuma mohon maaf lanangan dan pawadonan manusia, bukan itu. Karena Linggayoni itu kan Bopo Angkoso ini kan juga linggo. Ibu Pertiwi itu Yoni. Ini skop besar Linggayoni. Ya. Nah putra-putra dari Bopo Angkoso, bahasa lain dari Bopo Angkoso itu kan Siwa. Siwa itu artinya angkasa. Ya. Terus Buddha ini bukan Buddha, berkali-kali kita tekankan, jadi beda gitu loh. Kalau Buddha, kalau di dalam tulisan Latin itu kan Buddha, ini terkait dengan Siddhartha Gautama. Tapi kalau Siwa Buddha ini tulisannya biasa. Ini Buddha itu artinya adalah Ibu Pertiwi atau Parwati, sehingga istrinya Siwa itu Parwati. Ketika Parwati itu merasa kecewa karena ulah manusia, Parwati itu marah menjadi Mahakali, ya, menjadi Durga. Itu kan digambarkan dengan kemarahannya api, dengan sang Durga Kali atau Mahakali tadi, atau sang Parwati yang menjadi Durga tadi kan menjadi sosok, digambarkan perempuan yang dengan api yang menyala, dia bergerak kemanapun dia bergerak, bumi itu bergetar. Ini adalah sebuah ketika Ibu Pertiwi itu kecewa, marah. Bentuknya apa? Gempa bumi, gunung meletus. Ya. Nah, putra Siwa itu siapa? Putra Siwa itu Sang Hyang Bayu atau Dewa Bayu, angin. Terus Sang Hyang Surya, matahari, candra, bulan. Ya.
Nah kalau air, ya ini ada beberapa orang yang ada beberapa apa namanya istilahnya pemikiran air ini termasuk putra dari Siwa dengan wujud air hujan. Tetapi air juga bisa menjadi putra Pertiwi. Ya. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu kan dewa air itu Baruna, air laut. Ya. Baruna menjadi putra dari Pertiwi. Tapi air hujan kan putra dari dari angkasa, dari Siwa. Tetapi kalau kita pelajari secara ilmu biologi, ya, yang menjadikan kehidupan itu kan air hujan, bukan air laut. Air laut itu menjadi wadah. Ini air laut itu mirip menjadi seperti Ibu Pertiwi, wadah, menjadi yoni. Tapi kalau air hujan itu lingga, dia jatuh. Sehingga ketika ada air hujan jatuh, pasti di situ akan tercipta sebuah proses kehidupan. Nah, ketika proses kehidupan tadi mulai dari tadi digambarkan Mas Doni adalah mikroorganisme, mulai dari awalnya dari wit-witan, terus mikro hewan-hewan kecil tadi ya, menjadi binatang dan sebagainya. Manusia adalah bagian dari itu, dan manusia terproses yang ketiga. Ya. Bisa jadi kita manusia ini kalau dianggap oleh makhluk yang lebih besar, kita itu kan juga seperti bakteri, kita seperti mikroorganisme juga kita ini. Nah, seperti hanya kita menganggap binatang-binatang kecil itu adalah biotik air, biotik tanah, karena kita besar, dia kecil. Lah kalau ada makhluk lain yang lebih besar dari kita bisa juga dianggap sebagai mikroorganisme. Kita dianggapnya juga biotik juga. Nah, itu terproses oleh alam, tercipta secara proses alam. Lingga yoni yang lebih besar, gitu loh. Nah, gambaran-gambaran di dalam ajaran Jawa itu kan, ajaran Jawa kan bicaranya kan kasus nyata. Jadi sesuatu yang tidak nyata kan ajaran Jawa lebih cenderung tidak mau bicara. Sehingga kalau pertanyaannya Mas Anton, bagaimana peran Tuhan? Gitu. Loh, ketika bicara Tuhan, ya kalau kita bicara soal bahasa jelas ya Tuhan itu bukan bahasa Jawa. Tuhan itu dari bahasa Melayu, dari awal kata tuan. Tuan itu personal, ya kalau Tuhan itu jamak. Ya. Jadi Tuhan bisa juga berarti leluhur. Kalau orang tua itu adalah luhur. Tapi kalau luhur-luhur banyak menjadi leluhur, Tuhan banyak menjadi Tuhan. Ini konsep Tuhan. Ya. Nah kalau di dalam ajaran Dayo, Tuhan ini kan digambarkan sosok antropomorfis istilahnya. Tuhan digambarkan seperti sosok duduk di kursi, berarti punya pantat. Tuhan punya telinga, Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan. Ya, di dalam kitab suci mereka. Tapi tidak ada satupun ayat yang bicara Tuhan itu punya kepala. Antropomorfis sekali. Tuhan digambarkan sebagai suatu sosok. Ya. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa, Tuhan tidak digambarkan dalam bentuk sosok. Sehingga Tuhan dalam ajaran Jawa adalah Sang Hyang Tunggal, bukan suatu sosok. Bentuknya kayak apa kita nggak tahu. Kalau di ajaran Dayo kan Tuhan itu kan digambarkan ada sosok itu punya pantat ya, duduk di kursi, punya telinga, punya tangan, punya mata. Tapi anehnya tidak ada satupun ayat yang bicara Tuhan itu punya kepala. Dan saya yakin orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu malah gak mempelajari sedetail itu loh malah. Tapi mereka kadang-kadang membuli kita, kalau nggak tahu tentang ajaran ini jangan ngomong. Kita sudah mempelajari kok. Dengan objektivitas, dengan rasionalitas, bukan dengan mabuk gitu loh.
Kalau Anda mempelajari sebuah ajaran dengan mabuk, ya tai ayam rasa coklat. Ayo dipelajari dengan rasionalitas, bukan dengan mabuk. Pelajari dengan objektivitas gitu. Sehingga untuk mencapai bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Hyang Tunggal, ya, Jawa diajarkan mulai dari ajaran manunggaling kawula Gusti, diajarkan tentang lakoni mati sajroning urip. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah bagaimana kita harus mampu mengendalikan sang Teja Maya. Tejo itu adalah sinar, Maya ya maya. Berarti kita harus mengendalikan, mengistirahatkan pikiran kita. Karena pikiran kita itu seperti sinar. Kita berpikir celorot, berpikir kita punya pikiran sesuatu, kita kan seperti sinar celorot. Jakarta, Surabaya, Amerika, celorot gitu. Spontanitas itu adalah Teja Maya. Nah, ini kan kadang-kadang orang nggak nyadari. Loh, pikiran itu Teja Maya, sinar. Kita berpikir Jakarta langsung celorot Jakarta. Kita berpikir New York yang langsung celorot New York. Teja Maya. Teja Maya itu cenderung keserakahan. Sehingga di dalam wayang itu Teja Maya itu sing dimong buta raksasa. Karena Teja Maya itu mesti keserakahan. Karena pikiran itu keserakahan. Kalau seorang manusia dengan Teja Maya pikirannya tidak serakah, nggak bisa maju malah. Karena dia di zona nyaman, terus ini aja cukup. Terus bayaran sabulan 1 juta cukup, nggak akan maju. Berarti dia tidak memiliki Teja Maya yang optimal. Nah, supaya Teja Maya itu tidak tersesat, tidak ngombro-ombro, ini perlu penyeimbangan. Penyeimbangannya siapa? Ismaya. Ismaya itu ismo ya, itu adalah rasa. Nah, sehingga Ismaya itu cenderung sing dimong itu sesuatu yang halus-halus, rasa. Tapi walaupun halus, kalau sudah marah yang menjadi brakolo. Ini harus seimbang. Sehingga untuk ini akhirnya apa? Ini diperlukannya sebuah kewenangan, kemampuan, kekuasaan, yaitu Sang Hyang Penang. Ketika Sang Hyang Penang sudah mampu mengkondisikan Teja Maya, Ismaya, sehingga Manik Maya itu keluar untuk muncul ke Sang Hyang Pening, keheningan, sunyi, sonyo, untuk berkomunikasi dengan Sang Hyang Tunggal. Nah, ini agak melebar ini. Kita kembali ke Seratel saja. Jadi karena tadi ada pertanyaan tentang Tuhan, akhirnya melebar ke sana. Bagaimana peran Tuhan di dalam ajaran Jawa? Memang Tuhan tidak digambarkan sosok itu. Tan kena kinaya ngopo, sehingga semuanya berproses secara alami. Berbeda dengan ajaran Dayo yang Tuhan itu digambarkan sosok. Tapi juga ada kerancuan, ada kelucuan. Ada mengaku, oh ini tuh utusan Tuhan, ini kekasih Tuhan. Nah, tetapi ketika sang kekasih Tuhan diracun, Tuhannya kemana? Pak Ki sama Bu Nani ini yang suami istri aja, ketika Bu Nani kesandung aja Pak Ki ikut merasakan sakit, Bu. Loh, ini katanya kekasih Tuhan, tapi ketika diracun Tuhannya kemana? Ketika sang anak Tuhan itu dikasih sanksi hukum pidana oleh sang penguasa, Tuhannya kemana? Peran Tuhannya kemana? Karena mereka menggambarkan Tuhan itu sebuah sosok. Akhirnya kan timbul kerancuan. Tapi kalau dalam ajaran Jawa kan Tuhan tidak digambarkan sebuah sosok. Sehingga semua berproses secara alami. So penandur mundur gitu. Kalau dengan Serateles, ya semuanya masuk. Sang inspirator mati dibunuh diracun karena dia pernah
membunuh. Sang inspirator dia dihukum pidana oleh sang penguasa karena dia mencoba menentang nilai-nilai sosial yang berlaku pada waktu itu. Yang jelas itu dia apa atau tidak ya. Kalau dia melanggar aturan, norma-norma sosial tentunya akan dapat pidana dari masyarakat. Ini kalau kita bicara objektivitas secara ya, secara rasional ya. Terus kalau dari Mas Doni, Mas Anton langsung Bu Nani, semua sudah terjawab. Terus yang Mas Hadi tadi apa tadi Mas Hadi? Tanahnya gunungan ini. Oh ya, gunungan ini kayon. Nah, gunungan ini kayon, ini serat teles. Kayon itu tumbuh-tumbuhan. Kayon juga dikatakan kajeng, kekarepan, sehingga gunungan ini bisa memulai sebuah cerita. Sehingga dalam pewayangan itu kan kayon tertutup dulu tuh. Setelah itu dibuka, kekarepannya menungso dibuka. Ngeten terus langsung tansepe kanan kiri. Wah ini yang paham ini Mbak Dia ini soalnya pemain wayang orang. Pak Gi ini juragan wayang kulit. Gunungan itu kayon, nah, kekarepan. Ini serat teles. Sehingga di dalam gunungan ini macam-macam tuh, ada tumbuhan, ada hewan. Ini kalau dibeberkan gunungan ini satu tema sendiri. Kalau nggak salah udah kita ada di waktu saya jadi narasumbernya Dhamma TV tentang filosofi gunungan wayang. Itu serat teles. Ya. Di sisi lain, di dalam ajaran Jawa, ketika kita mencoba belajar harmonisasi alam semesta, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, kita ingin selaras dengan alam, kita diajarkan ya, ini sebenarnya memang ilmu agak ilmu sakral atau selama ini kadang-kadang saya kalau beber ini dulu waktu saya siaran di radio itu kan saya langsung ditelepon oleh banyak sesepuh. Oh Pak Suturmo itu ilmu ilmu sinengker jangan dibuka. Nah, pemikiran saya sederhana, kalau semua sinengker disembunyikan, mohon maaf, makanya yang menyembunyikan ilmu tadi taruhlah Pak Giono atau saya. Nah kalau saya udah mati, siapa yang meneruskan? Sehingga saya nggak peduli waktu itu dimarahin para sesepuh. Oh, ada yang manggil saya Pak, ada yang manggil saya Mbah, ada yang manggil saya Mas. Lo itu ilmu sinengker kok jadi dibuka itu. Ya, tetap saya buka. Sehingga kita ya kalau menemukan suasana sirep kayon, wah itu apapun keinginan kita akan terwujud. Sirep kayon. Sirep kayon itu dua pengertian. Sirep yang kekarepan. Kayon itu kekajengan. Kayon itu kajeng. Nah, ketika sirep yang kekarepan, otomatis kan sesuatu yang muncul itu kan kehendak alam. Ya mesti aja kehendak alam akan terwujud oleh alam. Sirep kayon. Sirep kayon ya dalam artian tumbuh-tumbuhan, sirep tidur. Karena kalau kita lihat walaupun ini malam ya, ini keluar itu pohon itu nggak tidur loh. Pohon itu mesti bergerak. Entah bergerak karena faktor si pohon tadi atau faktor angin. Ketika bicara sirep kayon, air pun tidur. Jadi air lautan pun tidur. Air di sungai pun tidur. Air di kolam renang pun tidur. Sirep. Karena kalau jam-jam segini, nanti kalau Mas Hadi ini pergi ke toilet, lihat itu air di bak mandi, dia bergerak. Cermati, bergerak kok. Tapi kalau sirep kayon, air itu tidur. Air di sungai pun tidur. Air di lautan tidur. Sehingga ada beberapa kalangan tertentu, ini salah satunya anggota kita namanya Mas Pranoto. Dia meyakini tentang dia pada setiap malam Jumat dia harus mandi di sungai tengah malam. Karena salah satunya dia harus memecahkan rahasia ini.
ketika air pun tidur. Dan ini nggak lama, nggak tahu berapa detik, nggak tahu berapa menit, tidur terdiam. Kalau kita menemukan ini, kita bisa awet muda, semua kehendak kita akan terwujud. Karena di sisi lain, kalau kita sirep hayon kan sirepnya kekarapan, otomatis yang terjadi kan kehendaknya alam, ya mesti terwujud. Gitu. Ini Mas Doni udah megang mic, mau nanya, Iya. mau nambahi, silakan. Sebelum closing untuk season ini ya, tadi kan Romo Sutrimo menjelaskan terkait apa alam semesta bukan diciptakan tapi tercipta ya. Nah, tadi kan Romo Trimo menjelaskan kalau ini proses Lingga-yoni secara apa, makro secara ya, makro. Artinya di situ tadi sudah dijelaskan dari angkasa dan juga apa pertiwi kan seperti itu. Nah, berarti ada yang menciptakan dong atau tercipta dari mana? Alam. Ya. Angkasa dan pertiwi ini berarti pertiwi kan representatif dari bumi kan berarti. Nah, ini berarti sudah tercipta dari alam, dengan sendirinya. Berarti alam semesta itu tercipta oleh proses alam. Nah, ininya angkasa dan juga pertiwi atau ibu bumi Pawangkoso itu yaitu bagian dari makro kosmos ini berarti. Oke. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Ya, semua tercipta oleh proses alam. Jadi di dalam ajaran Jawa tidak ada penggambaran sosok yang duduk di kursi menciptakan manusia dari tanah liat, ya, menciptakan apa namanya matahari bulan itu dengan ngepel-ngepel. Ini adalah proses alam. Berarti yang relate dengan teorinya Big Bang ya? Ya, Big Bang, black hole. Ya. Dan itu lebih rasional gitu loh. Daripada Tuhan digambarkan sosok dengan duduk di kursi. Gitu. Nah. Dan ini apa ya? Ajaran Jawa itu kalau saya lihat kan selaras dengan penemuan-penemuan sains dan teknologi dengan teori Big Bang, black hole ya, misalnya sebuah proses alam. Jadi yang dimaksud dengan Ibu Pertiwi ini bukan sekedar bumi sebenarnya, tetapi hampar planet-planet yang ada di galaksi. Karena kita tinggal di bumi, ya kita bicara Ibu Pertiwi adalah bumi. Kalau kita tinggal di Mars ya Ibu Pertiwinya ya Mars. Jadi yang di gugusan Bima Sakti, galaksi ini kan banyak planet. Di sana pun juga ada makhluk hidup. Ya. Dan ternyata kan teori tentang galaksi Bima Sakti itu leluhur kita udah jauh-jauh hari tahu. Sehingga leluhur kita ketika dia mengarungi lautan, samudera, dia tidak tersesat. Dan ketika mereka melihat ya ada bintang, ya rasi bintang ketemu dengan bulan, mereka langsung cari daratan untuk istilahnya mencari selamat, berlindung. Nah, karena ketika ada rasi bintang ketemu dengan bulan, ini pasti akan muncul badai. Kenapa? Karena bulan tadi akan membuat air laut itu pasang, naik. Itu ilmu titen. Jadi jangan heran kalau saat ini ada ajaran bulan dan bintang juga membuat seperti itu, gitu loh. Karena itu ilmu alam itu. Saya nggak ngomong suatu ajaran A, B, C, enggak. Ini ilmu alam. Tanyakan pada pelaut kalau nggak percaya. Ketika ada rasi bintang ketemu dengan bulan, para pelaut, para nelayan itu langsung lari cari daratan untuk berlindung. Kalau sekarang kan manusia canggih ya, mampu membuat kapal yang besar ya. Ya mereka aman-aman saja karena besar. Zaman dulu kan kapalnya nggak sebesar dan secanggih sekarang. Mereka langsung cari daratan untuk berlindung. Tanyakan pada ini pelaut-pelaut, para nelayan-nelayan tradisional itu. Ternyata ilmu titen dan itu nyata.
pasti langsung ada badai. Nah, ini Mbak Dia udah pegang mic, mau ditanyakan, silakan. Rahayu. Rahayu. Saya cuma mau tanya, apa sama serat teles tadi dengan kasunyatan atau kenyataan? Iya. Sampun. Iya, terima kasih Mbak Dia. Rahayu. Nah, serat teles otomatis kasunyatan. Karena ketika bicara serat kan sesuatu yang nyata. Serat teles bicara manusia, manusia nyata. Serat teles bicara tumbuh-tumbuhan, tumbuhan nyata. Itulah sebabnya di dalam ajaran Jawa itu dasarnya kan 3. Yang pertama harus fenomenalan, harus rasional, harus high logis. Yang kedua kasunyatan, sesuatu yang nyata. Sehingga ketika sesuatu yang tidak nyata di dalam ajaran Jawa lebih cenderung saya lihat tidak dibicarakan. Ya. Karena akan daripada menjadi sesuatu yang imajiner. Jadi kalau ajaran Daya itu Tuhannya kan cenderung imajiner. Imajiner. Jadi penggambaran. Tuhan digambarkan sosok imajiner. Tapi kalau ajaran Jawa Tuhan itu tan kena kinoyo ngopo, tidak terperkirakan. Berbeda loh ya. Tidak terperkirakan dengan imajiner. Imajiner itu kan imajinasi. Kalau mereka mau bisa digambar, tapi mereka akan mengatakan Tuhan nggak boleh digambar katanya. Tapi dengan berimajinasi ini kan bisa digambar sebenarnya. Sehingga tadi saya pelajari ya, ada ayat bicara Tuhan itu punya mata, ada ayat bicara Tuhan itu punya pantat duduk di kursi, ada Tuhan itu digambarkan punya tangan. Ya. Ini kan bisa digambar ini sebenarnya. Tapi mereka nggak berani menggambar Tuhan. Gitu. Padahal di kitab sucinya ada gambaran seperti itu. Tapi tidak ada satu ayat pun di kitab suci mereka yang bicara Tuhan itu punya kepala. Itu bedanya Tuhan imajiner dengan Tuhan tak terperkirakan. Tan kena kino yang ngopo. Terus yang ketiga, ajaran Jawa itu dasarnya adalah alam semesta. Alam semesta itu akhirnya bicara tentang Linggayoni. Linggayoni Siwa Buddha atau Siwa Buddha atau Siwa Parwati. Sehingga kalau Bli Gede Gunantara tanya bagaimana tentang puasa Siwanatri, ya otomatis yang nggak makan nggak minum karena Siwanatri sesuatu yang dari Siwa kita tidak makan untuk sementara waktu. Sementara ya kita tetap menghirup angin itu kita tetap tidak bisa lepas dari angin. Tapi kita tidak makan sesuatu yang sekarang semua tumbuh-tumbuhan. Ya. Seperti tadi Mas Hadi bilang, orang kalau nggak percaya serat teles itu berarti ya dipertanyakan itu nalarnya. Kalau orang tidak percaya kitab suci A, B, C, itu masih nggak ada masalah. Karena kenyataannya kitab suci agama A ini bertentangan dengan kitab suci agama O. Loh, makanya umat agama A nggak percaya dengan kitab suci agama O, ya sah-sah saja. Tapi kalau orang tidak percaya serat teles, ini dipertanyakan nalarnya. Serat teles itu alam semesta. Sehingga harus kasunyatan. Dan manusia bagian dari alam semesta, manusia bagian dari serat teles. Sehingga kita tidak bisa bertentangan dengan serat teles. Lebih baik apa? Kita harus selaras. Bahkan ketika kita bertentangan dengan kenyataan, ya kita tersiksa. Tidak ada suatu keyakinan, tidak ada suatu kebenaran yang melebihi kenyataan. Orang cerita kebenaran kayak apapun, versi agama manapun, tidak akan bisa melebihi dari kenyataan. Kalau dia melebihi dari kenyataan atau bertentangan dengan kenyataan, berarti dia penipu, pembohong. Hanya berbicara tentang imajinasi. Jadi tidak ada suatu keyakinan atau kebenaran apapun yang bisa melebihi suatu kenyataan. Dan kita lebih baik apa? Berdamai dengan kenyataan. Supaya kita tidak tersiksa. Sebagai contoh gini, Mas Anton ini bercita-cita ingin memperistri wanita cantik namanya B. Nggak taunya B nggak mau sama Mas Anton. Ini contoh aja ya Mas Anton ya.
Nah, kenyataannya si B itu kan nggak mau gitu. Loh, kalau Mas Anton tidak berdamai kan malah tersiksa. Ini banyak manusia yang tersiksa seperti itu karena dia tidak mau berdamai dengan kenyataan, memaksakan diri. Jadi apa? Ambisius gitu loh. Nah, ini ada lagi. Goleknya Mas Doni. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Ya. Apa Bupati menanya? Penutup. Enggak. Ya. Rahayu. Rahayu. Terkait dengan Tuhan itu imajinasi manusia. Ya. Kalau orang Jawa katanya Tuhan itu Gusti, bagus sing ati. Terus bagaimana dengan makhluk yang lain, dengan misalnya binatang gitu, kan Gustinya itu seperti apa? Sudah. Makasih Bu Hati. Jadi Tuhan menurut ajaran Dayo adalah imajinasi manusia, imajiner. Tuhan menurut ajaran Jawa, Tuhan itu tan kenokin oyong mongko, sesuatu yang tidak terperkirakan. Kalau orang Jawa menyebut Tuhan dengan kata Gusti, ini bukan berarti Gusti itu Tuhan. Gusti itu adalah bagus yang hati. Berarti apa? Kesadaran. Karena untuk bisa komunikasi dengan Tuhan hanya dengan kesadaran. Tapi Gusti itu bukan Tuhan. Tapi Gusti itu bagus yang hati atau kesadaran. Gomo Budi. Budi itu kesadaran. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Apa Tuhannya binatang, tumbuhan? Apakah mereka juga punya Tuhan? Ya, mereka juga punya Tuhan sesuai dengan konteks mereka sendiri gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Sehingga ada di video kita ya, nanti kalau mau di replay lagi bolehlah, itu terkait dengan pertanyaannya Bu Nani kemarin. Jadi apa sih tujuan hidup manusia? Apakah makan untuk hidup ataukah hidup untuk makan? Saya pernah diundang di sebuah komunitas berbackground agamis. Waktu itu oleh pimpinannya bilang gini, Pak Sutrimo silakan ceramah dengan gayanya Pak Sutrimo, nggak usah takut. Kalau ada apa-apa saya di belakang Pak Sutrimo. Ini tokoh agama cukup terpandang di Malang, terutama Gunung Kawi. Ya, saya cerita waktu itu, saya tanya kepada murid-muridnya, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Apa manusia dengan hewan? Apa bedanya manusia dengan hewan? Ya. Mereka menjawab macam-macam. Ada yang mengatakan kalau manusia itu hidup harus beribadah katanya. Ya, versi agama kan cenderung gitu. Manusia itu kan harus beribadah karena menjadi hamba Tuhan. Sementara kalau binatang, tumbuhan itu tidak harus beribadah katanya. Nah, akhirnya saya begini, Anda pernah nggak baca kitab suci agama Anda? Di dalam kitab suci agama Anda sendiri mengatakan apa? Seluruh makhluk hidup ini memuji Tuhan. Kok Anda mengatakan hanya manusia saja yang beribadah pada Tuhan? Nanti Anda malah nggak paham dengan kitab suci Anda. Akhirnya kan orang-orang di situ akhirnya kok jadi makjelek gitu. Dikiranya saya nggak ngerti agama mereka, malah mereka yang nggak ngerti agamanya gitu. Cuman kalau manusia itu memuji Tuhan dengan mamanya agama A, ya, dengan bahasa kitab suci A, dengan bahasa Israel, bahasa Ibrani. Tapi bagi umat agama O itu memuji Tuhan dengan bahasa Arab, ya. Karena dia manusia dan bisa bicara. Tetapi kalau binatang, banyak sapi bengak, wah itu kan juga memuji Tuhan, tapi kan dengan bahasa binatang yang kita nggak ngerti. Seperti kucing dengan meong, ya, dengan anjing dengan menggonggong, itu kan juga memuji Tuhan dengan bahasa mereka. Apalagi kalau sedang ada sesuatu yang bersifat istilahnya itu sesuatu ancaman atau apa, anjing tuh mau sampai melengking, baung, ini kan bahasa mereka. Cuman karena kebodohan kita yang tidak mampu istilahnya menangkap bahasa mereka. Nah ini
Sudah kita cukupkan sampai di sini dulu ya tentang serat teles. Ya. Kitab suci ajaran Jawa adalah serat teles. Apakah itu serat teles? Tadi sudah kita bahas tentang serat teles. Bahkan kesimpulannya yang dari Mas Andi tadi apa? Kalau orang tidak percaya pada serat teles, wah perlu dipertanyakan itu nalarnya. Dan tidak ada suatu keyakinan dan kebenaran apapun melebihi kenyataan, melebihi serat teles. Sementara orang tidak percaya kitab suci agama A, nggak masalah. Kenapa? Karena dia umat agama O. Umat agama O tidak percaya pada kitab suci agama A, nggak masalah. Karena ternyata isi kitab suci agama A dan O ini malah bertentangan, saling bermusuhan. Tetapi kalau orang tidak percaya serat teles, dipertanyakan nalarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita tadi mampu mencerahkan kita semua. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, khususnya anggota Raket Prasojo yang begitu setia menyimak channel kita. Mudah-mudahan bangsa ini tercerahkan menuju sebuah kebangkitan Nusantara, menuju kemerdekaan jiwa raga. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.